sudah catat ingin membahas tentang ungkapan Sayyidah Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Itu ungkapan sangat dalam sekali. Ya, singkatnya bahwa ketika mereka para asir, para tawanan ya dari Karbala digiring sampai ke istana Yazid ya. Dari Kufa sampai ke Syam itu ke Syria. Kemudian di situ Yazid bertanya dengan pertanyaan yang merendahkan dan menghinakan. Ya, wahai Zainab, tidakkah engkau lihat apa yang telah Allah lakukan pada kalian pada Al-Husain? Itu pertanyaan yang menghinakan. Sayyidah Zainab menjawab, ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak melihat melainkan keindahan. Kan luar biasa. Tujuan Yazid ingin menghinakan dengan pertanyaan seperti itu. Maksud Yazid adalah bahwa Allah memihak kepada Yazid, Allah memihak kepada Muawiyah, kepada penguasa sebelumnya yang menghinakan Ahlul Bait ya dengan kekuasaan Allah, dengan ketetapan Allah, dengan qadar Allah. Tapi jawaban Sayyidah Zainab adalah ma ra'aitu illa jamila. Semua kejadian, semua peristiwa dan peristiwa Karbala adalah indah. Jadi semuanya yang Sayyidah Zainab melihat, yang beliau alami, yang beliau ketahui, ma ra'aitu. Aku tidak melihat beliau semuanya itu baik ketika beliau masih kecil, di masa ya peristiwa sebelumnya, maupun di masa ayahnya berikutnya, maupun sampai pada Imam Husain, ma ra'aitu illa jamila. Semuanya adalah indah. Indah ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak menciptakan sesuatu yang buruk. Satu. Yang kedua, bahwa orang yang beriman itu akibat pahit apapun yang dialaminya, yang menimpa kepadanya, musibah yang berat apapun yang diterimanya adalah keindahan. Kalau orang mukmin gitu. Tinggal kita lihat ya, diri kita ini mukmin atau tidak. Kalau diri kita termasuk mukmin, kita sudah belajar, punya pengetahuan, kita mengamalkan, kita mukmin insya Allah. Nah, kalau kita sudah mukmin, maka musibah apapun yang menimpa pada kita keindahan. Kalau kita merasanya belum indah, namanya kita belum paham atau kita belum beriman. Antara dua itu, imma kitanya belum paham, kita sudah mukmin, atau kitanya belum mukmin juga sehingga nggak merasakan keindahan. Yang mana? Nah, yang jelas kalau kita beriman sampai pada puncaknya, ya, puncak iman yang tinggi dengan pengetahuan dan pengamalan. Ketika ada musibah datang pada kita, ada fitnah datang pada kita, ujian dan pada kita, bencana datang pada kita, tidak ada yang lebih indah daripada bencana itu. Kenapa bencana itu indah? Karena di baliknya ada kecintaan Allah, ada surga begitu. Karena Allah ketika mencintai hambanya, ya pasti di baliknya ada surga dan ada imbalan yang berlipat ganda. Itu kata Rasulullah, Imam Husain tidak akan bisa meraih surga khusus ya nanti di akhir akhirat, melainkan dengan terbunuhnya di Karbala. Hanya kalau tidak dibunuh di Karbala, Imam Husain tidak dapat kedudukan surga yang khusus itu. Yang surga khusus itu juga bukan untuk pribadi dia, untuk kita juga. Kalau kita mau, kita nggak mau ya salah sendiri. Ya. Dipersilakan nggak mau. Beliau mengajak kita. Jadi ungkapan ma ra'aitu illa jamila sangat dalam, perlu kita pelajari. Yang singkatnya bahwa daripada diri kita harus meningkatkan diri kita, keyakinan kita, sampai kita pun mengucapkan ketika kena musibah apapun, ma ra'aitu illa jamila. Untuk sampai ke sini sangat berat memang, perlu pengetahuan, perlu pengalaman, perlu belajar, perlu diskusi, dan perlu latihan. Setiap kita terkena musibah, kalau itu di situ ada keimanan kita, maka itu jamila, jangan gusar, jangan sedih, jangan khawatir, tenang saja karena ada balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan yang sekali ini dapat memberikan bekal buat kita, buat saya pribadi dan keluarga saya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa Imam Husain alaihissalam, kita menikmati syafaat beliau untuk kita semua, untuk anak-anak kita yang masih hidup, yang telah meninggal dunia, untuk orang tua kita, untuk semuanya dapat seputar Husain alaihissalam insyaallah ya rabbal alamin. Sekian, saya akhiri. Hadanallahu wa jami'in wa la fadikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.